Salam semuanya. Pada hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu, Engkau masih menyertai kami pada saat ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang menyertai kami di tempat ini. Inilah doa anak-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa kita, salam. Saudara-saudara, pada saat ini banyak orang Kristen yang hidup menurut kemauannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan selalu bersungut-sungut dan tidak puas apa yang akan dimilikinya. Secara tidak sadar, saudaraku, kita bisa ada pada saat ini itu karena kasih Kristus di dalam hidup kita. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Biar saya baca sendiri dengan judul perikop Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri pada tahun 65 Masehi. Kitab Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di utara Asia Kecil. Nah, yang menjadi tema saya pada saat ini, saudara, hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan di sini yaitu untuk orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Mereka yang dipilih menjadi umat Tuhan bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi mereka juga harus tinggal serta hidup di dalam Tuhan. Yang berarti, saudara, kehidupan mereka dibangun serta bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan yang erat dengannya. Hidup di dalam Tuhan menurut 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Yang pertama, yang menjadi poin pertama saya itu memiliki kasih. Di sini, saudaraku, kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Ya, saya baca sendiri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Memiliki kasih di sini, saudaraku,
Petrus mengingatkan kepada orang Kristen yang ada di Asia Kecil supaya mereka berjaga-jaga karena akhir zaman sudah dekat. Oleh karena itu, untuk itu Petrus mengingatkan kepada mereka untuk menguasai diri mereka atau menjauhkan dari segala hal yang buruk dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu saudaraku banyak menutupi segala dosa. Demikianlah yang dikatakan Petrus kepada orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Nah, saudaraku, yang menjadi ilustrasi saya di sini, kita bisa lihat dari tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, di mana saudara-saudaranya sangat membenci dia, bahkan sampai menjual Yusuf ke Mesir. Tetapi Yusuf tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya, karena Yusuf memiliki kasih, sehingga kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh saudaranya kepadanya ditutupi oleh kasih yang dimiliki Yusuf, sehingga ia dapat mengendalikan diri dan dapat menerima perlakuan saudara-saudaranya itu kepadanya dengan setulus hati. Yang menjadi aplikasinya dalam hidup kita, saudara-saudariku, kita harus memiliki kasih kepada sesama walaupun mereka membuat kesalahan kepada kita, walaupun mereka membuat kesalahan kepada kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama kita dengan setulus hati, atau kita tetap mengasihi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, hidup di dalam Tuhan menurut 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Poin kedua saya yaitu saling mendukung. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-9 sampai 10. Bisa baca sendiri. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hidup saling mendukung di sini menurut Petrus, yaitu supaya orang Kristen yang ada di Asia Kecil tersebut mereka saling mendukung atau mereka saling mendukung satu sama lain dengan sungguh-sungguh dan bersatu hati dalam menghadapi setiap masalah. Saudara-saudariku, cara melaksanakan tugas ini adalah harus dikerjakan dengan tidak bersungut-sungut atau mengerutu karena pengeluaran ataupun kerepotan yang diakibatkan. Orang Kristen, Petrus di sini mengatakan orang Kristen orang-orang Kristen tidak saja mengasihi, tetapi juga saling memberikan dukungan. Saudara-saudaraku, kita bisa lihat ilustrasi yang bisa saya ambil pada poin yang kedua ini, yaitu di mana pengalaman saya di tempat
pelayanan saya di GPDI Siloam, yaitu di situ saya banyak mendapatkan hal-hal yang baru dari segi berbagi, melayani dan saling melayani sesama, dan yang terutama saling mendukung satu sama lain. Dan di situ saya merasakan hal yang benar-benar membuat saya semangat, yang menjadi aplikasinya dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Kita harus saling mendukung dan saling tolong-menolong terhadap teman kita, dan jika ada yang berkekurangan, kita harus saling berbagi satu sama lain, karena dari situlah terpancar suatu kebahagiaan terhadap kita dan terhadap sesama kita, satu sama lain. Saudara-saudaraku, yang menjadi poin ketiga saya